Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Reviewer lain udah pada cerita tentang Vivo Apex 2019. Saya juga udah pernah sih, waktu awal tahun kemarin. Tapi kali ini ceritanya beda, karena kali ini saya hands-on langsung nih handphonenya. Kalau kemarin teman-teman reviewer pada di acara, saya nggak kebagian waktunya, nggak kebagian slotnya karena rame banget. Jadi saya main ke kantornya Vivo. Kali ini saya di kantornya Vivo. Dan ini adalah Vivo Apex 2019. By the way, kenapa namanya Apex? Apex itu singkatan dari All Prototype Experience. Jadi, ini handphone ya nggak akan dijual bebas. Tapi dari Vivo Apex 2019 ini, kamu bisa tahu fitur-fitur apa yang akan muncul di Vivo V70 nanti. Ini bisa jadi dibilang bocoran. Sekarang kita ngomongin bagian desain. Yang namanya handphone itu yang pertama dilihat kan desain ya. Desainnya ini benar-benar super unibody. Kenapa namanya super unibody? Karena handphone ini nggak menyediakan tombol fisik sama sekali. Yang kedua, nggak ada lubang sama sekali, baik di sisi atas, di sisi bawah, sisi kiri, sisi kanan, nggak ada lubang sama sekali. Di bagian depan juga nggak ada lubang sama sekali, nggak ada lubang buat speaker earpiece-nya. Di sisi belakang, sama, nggak ada lubang sama sekali, full kaca semua. Nah, di bagian belakangnya ini, di bagian bawahnya kelihatan ada yang namanya Mac port. Nah, Mac portnya inilah yang digunakan untuk mengisi daya baterai handphone ini. Kenapa ya pakainya Mac port? Kenapa nggak pakai wireless charging? Karena wireless charging itu bukan fitur terbaru, bukan teknologi terbaru. Tapi Mac port ini bisa dibilang ya teknologi terapan terbaru di handphone pada saat ini. Sisi positifnya kalau pakai Mac port kayak gini adalah dibandingin sama wireless charging, handphone ini bisa dicas lebih cepat, jauh lebih cepat dibandingkan pakai wireless charging. Karena Mac port ini benar-benar nggak ada energi yang terbuang. Beda sama wireless charging. Teknologinya pakai induksi, jadi ada energi yang terbuang, yang bocor. Yang kedua adalah kalau wireless charging itu bakalan ada panas berlebih pada saat pengisian. Jadi pakai Mac port ini benar-benar solusi. Buat handphone tanpa lubang, tapi bisa ngisi daya dengan cepat. Nah, sekarang kita bicara tentang tombol fisik yang nggak ada. Terus gimana caranya untuk ngidupin, matiin, dan juga gedein kecilin suara? Vivo menerapkan touch sense atau bisa dibilang yang namanya sensor tekanan, pressure sensor di bagian sisi sampingnya yang dijadiin pengganti tombol fisik. Jadi yang dirasain sama handphone bukan cuma pressure-nya aja, bukan cuma tekanannya aja, tapi juga kapasitif dari ujung jari. Sama kayak touchscreen layar yang mengenali sentuhan ujung jari. Keren ya? Nggak ada lubang sama sekali, nggak ada pencetan sama sekali, tapi bisa mengenali ujung jari. Nah, berikutnya yang paling menarik dari Vivo Apex ini adalah sensor sidik jarinya yang ada di layar. Tapi nggak cuma di satu titik aja, full layar. Dan nggak cuma itu, Vivo Apex 2019 ini bisa mengenali dua sidik jari sekaligus dalam satu kali scanning. Buat prototype, baca fingerprintnya juga ini udah cukup cepet ya, padahal ini prototype loh. Bukan HP komersil, yang biasanya kalau prototype itu masih banyak bugnya, masih banyak cacatnya. Dan untuk fingerprintnya ini nggak bisa ditap biasa ya, tapi harus agak ditekan. Jadi pressure sensor dan juga katanya sih ini dia pakai optik, bukan pakai ultrasonic, pakai teknologi optik. Tapi dengan kayak gini, dimana aja bisa dipencet tuh nyaman banget. Dan bacanya juga cepat banget. Dan dengan full display fingerprint kayak gini, enak dong. Mau tap di mana aja nggak masalah, nggak perlu salah ngetap. Kunci kebuka dan hidup bisa lebih nyaman dengan teknologi terbaru ini. Oh ya, satu hal lagi yang menarik dari Vivo Apex 2019 ini nggak ada lubangnya. Terus naruh SIM cardnya di mana? Nah itu dia. Vivo Apex 2019 ini pakai teknologi eSIM. Jadi SIM cardnya itu elektronik. Dan emang sih di Indonesia operator-operator kayak Telkomsel, XL, Indosat, dan yang lain-lainnya belum ada. Belum nyediain pelayanan untuk eSIM. Tapi kabar baiknya adalah kalau nggak akhir tahun ini atau tahun depan mungkin udah ada operator yang bisa nyediain eSIM di Indonesia. Salah satunya kemarin saya ketemu sama orang Smartfriend dan mereka cerita kalau mereka sedang mempersiapkan teknologi eSIM. Keren ya? Jadi teknologi eSIM di Vivo Apex 2019 ini pasti kepake. Iya nggak? Nah, berikutnya, ini nggak ada lubang speaker sama sekali. Tapi suaranya dari mana? Pertanyaan yang menarik kan? Dan Vivo Apex 2019 ini, bodinya, full bodinya, dan juga full layarnya bisa jadi speaker. Dan kualitas suaranya kayak gimana? Ini kualitas suaranya. Kualitas suaranya
tanpa speaker sama sekali. Ini pakai bodi belakang. Dan suaranya ini cukup jernih dan cukup detail suara musiknya. Nah, ini kualitas suaranya dalam kondisi volume maksimal. Menarik, beneran menarik. Oke, kita coba musik yang lain. Gimana? Suaranya lumayan keren kan? Bassnya kedengaran nendang. Padahal ini speaker langsung, bukan speaker tambahan. Ini speaker bawaan. Bukan speaker fisik ya. Body sound casting teknologinya. Nah, Vivo Apex 2019 ini menggunakan prosesor Snapdragon 855. HP dengan performa ngebut pasti biasanya punya masalah dengan panas. Nah, di Vivo Apex 2019 ini menggunakan liquid cooling system. Ada radiator di dalamnya. Yang membuat handphone ini bisa diajak main dengan nyaman tanpa harus kepanasan. Jadi, dari beberapa hal yang saya sebutkan tadi mengenai Vivo Apex 2019 ini, kemungkinan yang bakalan bisa diterapkan di smartphone Vivo V70 nanti, kira-kira di akhir tahun 2019 ini, mungkin bisa jadi full display fingerprint-nya, atau bisa juga MagPort-nya, atau bisa juga body sound casting-nya. Jadi makin penasaran ya, kayak apa sih Vivo V70 nanti? Oh ya, by the way, ini handphone belum ada kamera depannya. Ini kan cuma buat nunjukin teknologi-teknologi apa yang bisa Vivo berikan kepada handphone terbarunya nanti. Dan karena handphone ini masih prototype, jadi kameranya belum dioptimasi sama sekali. Masih cuma bisa foto-foto aja. Dan berikut ini adalah kualitas foto-foto dari handphone Vivo Apex 2019 ini. Ini belum dioptimasi loh. Bagusnya kayak gini. Apalagi kalau udah dioptimasi ya. Oke, segini dulu aja ya video hands-on dari Vivo Apex 2019 ini. Thank you banget Vivo, udah boleh nyobain handphone ini secara privat di kantornya langsung. Dan apa pendapat kamu mengenai Vivo Apex 2019 ini? Komentar deh, saya tungguin komentarnya. Akhir video saya Krida pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.